sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir mirip dengan kitabnya Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Ya, saking keramatnya kitab ini, dalam pengamalannya itu hampir mirip dengan Dalail Khairat. Dalail Khairat kan sholawat. Nah kalau beliau ini Syama'il. Syama'il itu artinya cerita, kisah tentang sejarah. Itu Syama'il. Maka kan baca Syama'il ya, itu berarti cerita tentang sejarah kehidupan seseorang. Syama'il Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya. Nah itu Syama'il tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau Dalail Khairat yang nanti kita insyaallah akan diijazah ya, itu berisi tentang kumpulan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini berikut tentang sejarahnya, tapi digambarkan dengan hati yang lebih baik gitu. Nah dalam kitab ini kemudian dikutip oleh Syekh Abdul Salam, diantaranya apa? Bersumber dari Ummu Aiman. Ummu Aiman lawan siapa ini? Ummu Aiman pengasuh Rasulullah SAW. Kalau yang menyusui Rasulullah ya siapa? Yang mana nih? Bener nih. Halimatus Sa'diyah satu. Yang kedua Suwaibah. Nama lengkapnya ya. Aja Suwaibah alas selamanya yang kenceng, kalau kenceng mereka kasih hadiah, nggak kenceng ya jadi nah ada sahih Suwaibah ya. Nah ini sebenarnya kisah yang masyhur nih, nggak hanya dalam kitab Asy-Syifa ya, di kitab-kitab yang lain juga begitu. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu senggang sebelum menjadi nabi, ini maksudnya itu. Kan ini kan beliau ingin menjelaskan tentang betapa kemaksuman Rasulullah itu sejak masih kecil gitu. Sejak masih kecil, sebelum menjadi nabi, itu kalau beliau itu kemudian di Mekah, terus kemudian berjalan atau main, kok situ ada berhala gitu. Jadi berhala ini ya terjemahannya, bukan jimat ya, lain itu. Kalau jimat tuh HP itu jimat tuh. Karena kalau ketinggalan stres jimat ya HP ini. Nah, itu maksudnya berhala. Ya, berhala yang apa namanya dekatku, maka kemudian selalu ada sosok yang berbaju putih yang kemudian mencegahnya dengan mengingatkan ya Muhammad la tamassahu, jangan menyentuhnya. Jangan menyentuhnya. Maka kemudian Ummu Aiman mengatakan beliau menyaksikan hal itu sebagai sesuatu apa? Rasulullah sejak kecil sudah selalu dijaga oleh Allah melalui dengan dikirimnya malaikat untuk mencegah agar tidak melakukan hal-hal yang salah atau yang batil. Nah, kalau nyentuh gitu kan orang, apalagi saat seandainya ada foto, difoto kan, oh dulu zaman kecil Muhammad juga musyrik tuh lihat, kira begitu ya. Apalagi terus nyampe kelihatan menunjukkan gestur yang menyembah itu kan masalah. Ya, maka terus kemudian apa namanya, bukhifat ilayil asnam, aku dijauhkan dari berhala-berhala macam itu. Ini salah satu bentuk perlindungan Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bukan berarti Rasulullah tidak punya salah. Karena apa? Fil Quran Karim katsirun min al-ayati yadullu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khata'. Misalnya fi surat Abasa wa tawalla an ja'ahu wa aidan misalnya fi surat An'am rakam ayat 52 wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hadhihi al-ayah nazala li'anna katsirun minas sahabah fi ba'd al-ahyan fi hawl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'u al-kuffar qailul kuffar ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hum yuriduna ta'allama al-islam walakin laysa sahih wa laysa min al-qalb khalis wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbaluhu
ma'ahu. Rasulullah SAW taroka as-sahabat. Nazal hadhihi al-ayah wa la taqulu alladziina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna. Jangan kamu meninggalkan, tidak memperdulikan kelompok sahabat atau orang-orang yang pagi dan siangnya itu selalu untuk meninggalkan. Itu insyaallah ayat teguran yang kedua. Wa aidan masalan mawjud fi suratil kahfi wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa hakadha. Katsirun min ayat Al-Qur'an Al-Karim yadullu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum bisababi li anna Allah subhanahu wa ta'ala yuqsimuhu. Nastami. وقد روي أن بني راوية استحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالله والعزى. Nah. Sungguh diriwayatkan bahwasanya Buhairah seorang pendeta tadi istahdatha Nabi sallallahu alaihi wasallam billah wal Uzza, bersumpah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Lata dan Uzza. Inna laqiyahu Nabi fi safarihi ma'a ammihi Abi Thalib. Ketika bertemu di Syam pada perjalanan pada safarnya Nabi bersama pamannya yang bernama Abi Thalib. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam sabiyyun fi thaniyati asyarata min umrihi. Dan Nabi pada waktu itu masih kecil, umurnya 12 tahun. Afihi sallallahu alaihi wasallam alamat nubuwwati, dan melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabiannya. Maka mengujinya dengan atau dengan itu faqala Nabi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tas'alni bihima fa wallahi ma aqutu syai'an qattu buddahuma. Janganlah kamu menanyaku tentang mereka, tentang keduanya. Fa wallahi ma aqutu syai'an qattu buddahuma. Karena demi Allah saya tidak marah kepada suatu apapun pada keduanya. Nah, ada الراهب من المسيحي اسمه بحيرة. عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في صغار السن، masih kecil ya, صبي في الثاني عشر عمره وعمه ومع عمه عندما هما يذهبان إلى الشام للتجارة ويقابلها مع بحيرة. وبحيرة قال النبي سأل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن لata والعزى. الاختبار لماذا بحيرة سأل إلى هكذا؟ لأن رأى بحيرة min alamatin nubuwah fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ingin memastikan bahwa ini calon nabi. Maka setelah lihat tanda fisiknya itu, wah, kaget dia, terkejut itu. Wah. Maka terus dites beberapa pertanyaan. Pertama ditanyakan kepada pamannya. Oh, itu. Ini siapa yang laki-laki? Anak kecil ini siapa itu? Anakku. Oh, kakek Bu Hero. Cius bro. Cius bro. Kenapa kamu nanya itu? Enggak. Saya lihat ada tanda-tanda kenabian dia. Tapi kalau kamu bapaknya, itu berarti nggak benar ini. Oh iya, dia ponakanku, bapaknya udah meninggal. Gitu dong, gitu akhirnya gitu. Itu baru cocok tuh, baru cocok anak ini calon nabi. Kalau masih punya bapak, berarti dia bukan nabi dia. Tapi kalau fisiknya itu dia nabi, calon nabi. Lihat, dia buka kan tanda kenabian di ini. Maka ditanya, siapa? Kamu siapa? Ini anak ini siapa? Anakku. Anak langsung, waduh, kaget, lo kok anak?
Karena kalau menurut di dalam kitabnya bahwa nabi yang diutus nanti itu yatim, nah, kok masih punya bapak? Wah, ini kok kontradiksi, nggak benar itu. Maka Abu Thalib langsung jujur, oh iya dia bukan anakku, ponakanku, bapaknya udah meninggal, ini sama aku sekarang. Oke, langsung buktikan lagi, maka terus diuji lagi. Salah satunya dengan pertanyaan, kamu kenal Lata Uzza enggak? Karena itu berarti dua Tuhan yang masyhur kan, di kalangan musyrikin Mekah kan masyhur sekali, dan sampai kemudian ke mancanegara gitu. Maka Nabi marah ditanya itu, dan arti apa? Enggak kenal. Oh, tambah yakinlah Abu Hurairah bahwa kemudian ini adalah betul Nabi yang dinubuwahkan fit Taurah wal Injil. Maka akhiran qala Abu Hurairah ila Abu Thalib, terus kemudian jaga ya, tolong jaga, karena kalau sampai orang Romawi tahu ini Nabi bisa dibunuh, kan begitu. Maka sampai kemudian, karena Romawi sudah memahami kan kitab suci kan, bahwa nanti ada Nabi yang diutus, tapi ternyata kalau Nabi itu seandainya tahu ternyata bukan grup mereka, ya bunuh. Kama qala fi surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Baik. Nastamir. Ya, lanjut. Waminal ma'lum, dan sebagaimana diketahui fi siratihi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana qabla nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam yukhaliful musyrikin, bahwa sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, yukhaliful musyrikin, Rasulullah banyak ditentang oleh orang musyrik. Faqad kanu fil haji yarifuna bi Musdalifah, maka sungguh orang musyrik itu jika melaksanakan ibadah haji mereka melakukan wukuf di Musdalifah. Wa yaqifu huwa sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Lianna Arafata, karena sesungguhnya Arafah itu kana mawqifa abihi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, karena Arafah itu adalah tempat wukuf ayahnya, yaitu Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Nah, wa syari'atul hajj mundu min zamani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kama qala ta'ala fi surat Al-Baqarah, Rabbana wa yarfa' Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina wa arina manasikana. Wa adzin fin nas bil hajj awal marrah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa fi ahdil musyrikin qabla an-nubuwah, indama al-musyrikuna li ada'il hajj hum yakifuna laysa fi Arafah walakin fil Muzdalifah. Wa daiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah yukhaliful musyrikin. Yukhalif itu selalu berbeda, tidak mau beliau ikut kaum musyrik yang kalau wukuf itu di Muzdalifah. Jadi Masjidil Haram itu muncul salah satu mantiqah, 3 tempat yang masyhur ya. Itu namanya Masy'aril Haram. Anda Masjidil Haram maknanya salah satu ayat. Awalan Masjidil Haram maknanya Ka'bah. Ka'bah ada makna Masjidil Haram, Ka'bah. Kama qala misalan indama antum tusalluna fi Masjidil Haram fi dakhil al-masjid ittijah ilaikum li Ka'bah. Ada maknahu Masjidil Haram min haitsu kharajta hawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa tsaniyan Masjidil Haram maknahu al-masjid laysa Ka'bah faqat lakin al-masjid. Mabna al-masjid haram hada yusamma bi Masjidil Haram. Wa tsalitsan Masjidil Haram bimakna Makkahul Mukarramah. Biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Fala yaqrabul masjidal haram ay fala yaqrabu Makkahul Mukarramah. Laisa masjid
Fahakata jumhurul mufassirina di syarah hadhihi al-ayat. Jadi wa aidan mash'arul haram awalan Arafah, thaniyan Musdalifah, wa thalithan Mina. Itu namanya masjid masalah haram. Biar Anda terbayang nanti, biar cepat haji. Bayangin aja itu. Biar cepat haji. Haji itu nggak ada urusan manusia, urusannya Allah. Dengan berpikir, nggak mungkin, mustahil lah. Karena kalau punya duit pun sekarang antrinya. Nah ini kan pikir kita, pikiran kita. Ya bayangkan sekarang itu dengan visi 2030 Saudi itu pengen punya jamaah haji umroh itu sekali haji itu nggak cukup hanya sekarang kan 4 juta itu nanti bisa dinaikkan menjadi bertahap ya, bisa kemudian 5 juta 10 umrohnya terus tahun itu mereka bisa terima jamaah karena itu semuanya cuan buat Saudi. Karena mereka pengen minyaknya mau habis kan ya dapat devisanya dari ya, kemudian bayangkan aja pokoknya tempat Masjidil Haram itu gitu dan itu berangkat haji. Nah itu namanya pertama adalah apa itu Arafah. Arafah hadzal makan lil waqf ya al-wuquf fi Arafah. Thaniyan thumma mabit fi Musdalifah. Wa akhiran mabit wa ramyul jamrah fi Mina. Kalau ditambah jamaahnya apa mungkin tempatnya bisa muat? Itu pertanyaannya. Ya, maka kalau di Mina sekarang sudah dilebarkan, sudah dilebarkan ke Saudi, maka disebutnya Mina jadi. Ada lokasi Mina zaman Rasulullah ada batasnya. Sekarang ditambah lagi, namanya kok Mina jadi Mina baru. Oh itu sempat terjadi ikhtilaful ulama wa fi aidan fi Indonesia. Katsirun minal muslimin fi Indonesia la yurid andama hum mabit fi Mina al-jadid wa yadhunnuna anna ghair sahih. Mereka mengira kalau kita mabit di Mina jadid itu enggak sah. Menurut mereka begitu ya. Lakin katsirun minal ulama wa jumhurul ulama khususan min kibar ulama Saudiyah sahih. Enggak masalah. Kenapa? Itu seperti orang sholat Jumat. Kalau enggak kebagian masjid terus keluar sah, sholat Jumat tetap sah. Nah kira-kira begitu. Meskipun dia sholat di jalan kan tetap sah. Sama dengan mabit di Mina, meskipun tidak di lokasi Minanya karena enggak muat lagi, maka mereka mabit di luar Mina sah. Nah, kecuali kalau Minanya masih kosong gitu ya, mabitnya malah di hotel, nah iya tidak sah gitu. Nastamir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesempurnaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-ba'tsati nabawiyyah syarifah, setelah misi mulia, faqad asahu Allah taala minasyaitan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari syaitan. Bima jaa fi hadits syaqq as-sadri, bahwa ketika datang hadis dalam dadanya, wa huwa sallallahu alaihi wasallam fi hadanati sayyidati Halimah as-Sa'diyah radhiyallahu anha, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar Sayyidah Halimah as-Sa'diyah radhiyallahu anha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi rabi'ati fiha min umrihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 4 tahun umurnya. Wa qad basyarahu Allah taala, dan sungguh Allah taala memberikan kabar gembira bidzalika fi qoulihi subhanahu, dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami
Nah, fi faqratul ula yadullu anna min ismati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahdi at-tufula fi ahdi as-sabi wa hadhihi al-fikra shahhar lana min ismati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-bi'tsati syarifah ba'da al-bi'tsati an-nabawiyyah syarifah. Ma'nahu kalau yang sebelumnya itu kan contoh penjagaan Allah, kemaksuman Nabi itu masih kecil. Nah di sini contoh kemaksuman Nabi ketika sudah diutus, diangkat menjadi seorang Nabi. Contohnya apa? Ya meskipun contohnya adalah dengan diturunkannya surah Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak. Hadhihi surah yusamma bi suratil Asy-Syarah. Wal qablahu al-insyirah. Ada masyhur di Indonesia. Surah Al-Nashrah sama bi insyirah. Walakin al-asah madza asyar. Ya, bukan insyirah. Limadha li'anna ya la yujadu kalimah insyirah fi hadhihi al-ayah, fi hadhihi surah. Lakin asyar. Nah, alam nashrah laka sadrak. Nah, وهذا الدليل أيضا قبل النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضانة السيدة حليمة السعدية وكان Rasulullah SAW في الرابعة di usia 4 umurnya ya. Beliau kemudian mendapat pernah konon dalam riwayat itu dibedah kan, dibawa oleh 2 orang, dibawa itu dibedah, dikeluarkan sesuatu dari dada beliau, tutup lagi balik. Nah, beliau ceritakan itu. وأيضا قبل إسراء والمعراج مثلا. ولكن كثير من العلماء المحققين خصوصا علماء المحققين تعرفون المحققين المحققون علماء الحديث هذه السنة الحديث ليس صحيح. Mereka tidak terlalu setuju ya, karena menurut mereka sanad cerita tentang itu adalah tidak sahih. Baik. Istamir. Wa 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man minkum min ahadin illa wa qilla bihi qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu min al-malaikah." Apa yang terdapat di dalam diri kalian kecuali dan segalanya terdapat qarin dan golongan jin dan qarin dan golongan malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyaya walakinna Allah ta'ala a'anani alaihi wa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Mereka berkata, apakah kau juga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya saya juga. Walakin Allah Ta'ala a'anani alaihi wasallam wa la ya'muruni illa bi khair. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya darinya dan mengislamkannya. Wa la ya'muruni illa bi khair, dan tidak menyuruhku kecuali dalam kebaikan. Na'am, ma minkum min ahadin ay kullul insan. Ya. خصوصا على الإنسان العاقل البالغ. عندما الصبي يمكن enggak ya, kalau masih anak-anak ya enggak. Karena kalau setan goda anak-anak kan ya percuma juga. Enggak dosa kan kalau berbuat salah. Min ahadin illa ukila bihi qarinuhu. Qarin ma'nahu al-awwal al-jin wa thaniyan al-malaikah. Misalnya qarin, apa makna qarin? Nah, qarin itu teman dekat, menyertai. Itu 2. Awalan minal jin wa thaniyan al malaikah. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Hada dalil qarin malaikah. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Fi surah Ar-Rahman. Wa dalil qarin mawjudun aidan min al-jin fi surah Al-Qaf misalnya. Kasir min ayat wa qayyadna qarinuhu wa hadha la fi surat Al-Qaf wa qara qarinuhu rabbana ma adkhaituhu
wa aidan wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum. Hadza qurana min al-jin. Wa 'indama al-insan مثلا رجل مات رجل لماذا بعد موته مثلا موجود في حولنا الإنسان الشخص تكلم إلي ومن روح من رجل الموت. Kadang-kadang ada orang yang setelah meninggal itu mungkin ada penampakan, ya kan? Mungkin jadi makhluk yang masih seakan-akan makhluk hidup. Hadza qarin, hadza jin, qarin minal jin. Jadi qarinnya dari bangsa jin itu. Gitu ya. Wa kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yujadu aidan qarin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu na'am wa iyaya. Ya, iya, Rasulullah juga punya qarin itu. Qarin dari jin juga ada. Walakin Allah Ta'ala a'anani alaihi fa aslama. Ya, tapi Rasulullah Allah kemudian menolongnya, ini bentuk kemaksuman dari Rasulullah ya. Dan kemudian qarin jin itu masuk Islam. Maka kalau sekarang sudah masuk Islam, tidak ada yang dia sampaikan kecuali kebaikan. Baik. Nastamir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana rawali, sesungguhnya syaitan menghampiriku, wasyadda alaiya yaqta'u sholata, lalu menggangguku untuk memutus salatku. Walaqad hamantu an awsifahu ila sariyatin hatta tusbihu anzuruna ilaihi. Aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi hari sehingga kalian semua dapat melihatnya. Fadzakartu da'wata akhi Sulaiman, dan aku teringat ucapan saudaraku Nabi Sulaiman, qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia berdoa, ya Rabb, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahku. Faradallahu khasihan, maka kemudian Allah mengusirnya. Rawahu Bukhari. Naam. Wa hadza dalil aidan lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum minasyaitan. Ya, dan bahkan Nabi bisa menguasainya. Ya, menguasai. Jadi yang menguasai syaitan dari bangsa jin tidak hanya laisa Nabi Sulaiman faqat, wa aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau Rasul Nabi itu kalau mau beliau bisa aja itu kemudian menangkap setan terus dikerjakannya itu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara ad-du'a min Sulaiman fi al-fil Quran al-Karim mawjud fi surat madza? Sad. Na'am. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Fastajaba lah. Allah mengabulkan itu doa Rasulullah itu. Sehingga kalau Nabi itu kemudian juga melakukan seperti itu, kan seakan nyaingin Nabi Sulaiman kan. Padahal Sulaiman berdoa itu mintanya kepada Allah itu, ya Allah ampuni aku dan anugerahkan kerajaan yang tidak akan bisa disamai oleh orang setelah aku. Maka Nabi bukan berarti nggak bisa ya, tapi nggak mau Nabi. Karena kalau Nabi mau nanti dianggap menyaingi Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu diberi anugerah oleh Allah dengan kondisi kerajaan yang tidak disaingi oleh seorang pun setelah beliau. Gitu ya. Ini walakin asyahid fi hadhihi al-fikrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum aidan min asy-syaitan. Hadza makna fikrah ya. Bukan cerita Nabi Sulaiman ya, tapi ini menyangkut bahwa Allah juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kejahatan tipu daya syaitan. Meskipun syaitan terus berusaha, fashadda alayya yaqta'u as-salat, terus intabi hadzal. Nah, Rasulullah saja terus didekati syaitan. Wa kaifa nahnu? Ya, kan jangan merasa selamat dari godaan syaitan. Misalnya orang bilang, syaitan kecil.
misalnya gitu. Nah, itu udah kena itu kalau ngomong gitu. Kalau orang sudah mengecilkan setan itu nggak misalnya, ya tapi juga nggak perlu boleh takut ya. Lianna wa ma kana li 'alaikum min sultan illa ayat surah Ibrahim. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Nah, setan nggak punya kemampuan memaksa. Jadi proporsional, jangan diremehkan, terus kita nggak waspada, akhirnya malah kena, gitu kan? Tapi juga jangan berlebihan untuk ditakuti atau dibesarkan. Gimana ya nanti kalau sudah meninggal digoda setan gimana? Nggak selamat kita, kira-kira gitu ya. Nah, itu nggak boleh juga. Yang proporsional aja. Karena setan itu nggak punya kemampuan untuk memaksa. Surat Ibrahim, rakam ayat Sani wa Ashir. Wa ma kana 'alaikum sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kemampuan memaksa kalian berbuat salah. Aku hanya mengajak illa an da'autukum. Ya kan? Fastajabtum li. Lah saya ajak kok kamu mau. Ya kan? Ma ana bi musrikhikum wa ma antum musrikhin. Gitu. Saya ajak. Aku cuma ngajak kok, nggak punya memaksa kok. Saya ajak kok kamu mau. Jangan salahkan aku dong. Salahkan diri kalian sendiri itu. Please deh bro. Nah, kata setan begitu. Wah kata mada kalau setan fi nar. Kalau setan lama kudil amr maknahu ay fi nar. Baik. Nastamir. Pertama, asallallahu ta'ala min syaitan, dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencegah dari syaitan. Atau kata Allah wahdahu bikafiri wa ta'alatihi wa ri'ayatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keesaannya dengan menjaganya dan kefasihannya dan perawatannya, bahwa sallallahu alaihi wasallam ala ainillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah azza wa jalla, qala Allah ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Nah. Dan bersabarlah Nabi Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Nah. Wa qala ta'ala inna kafainakal mustahzi'in. Nah. Sesungguhnya kami telah memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan engkau. Akhiran qala Alaihissallahu bikafin abadahu. Nah.
bukanlah Allah yang mencukupi hambanya, mereka menakut-nakutkanmu dengan kesembahan selain Dia. Naam, wa hadha aidan min ismati lah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hal ucapannya termasuk adalah kitab suci Al-Qur'an. Baik. Mas Tamir, kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asallallahu ta'ala minan nasi liqaulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dari manusia liqaulihi ta'ala, sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah menjagamu daripada manusia. Fi surat Al-Maidah rakam ayat 67, ya, 67 ini di surah Maidah. Baik, akhir istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadha taqulu sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazalat hadhihi al-ayah wallahu ya'simuka minan nas." Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikawal sampai turun ayat ini, yakni dan Allah memelihara kamu dari manusia. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min al-qubbati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari kubah. Fa qala lahu, seraya berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, insarifu, pergilah." Fa qala asamani Allah, maka sungguh Allah memeliharaku. Rawahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Nah, wa hadha aidan ad-dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum minan nas, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga, melihara dari tipu daya manusia, dari kejahatan manusia, dari bulian manusia, dalam arti wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tasibun sayyi'ati yafrabiha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaiduhum syai'a. La yadhurukum kaiduhum, hadza ma'nahu ma'sum, dijaga, ya, tipu daya mereka tidak akan menyentuh orang-orang yang sabar dalam berjuang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismatu ladaihi asmatu min Allah di anna wallahu ya'simuka minan nas ay minal insan. Tayyib, alhamdulillah. Wa syawahidu fi ismatillahi minan nasi katsiratun, dan sebagai bukti tentang penjagaan Allah dari manusia ini banyak sekali, ya. Wasaitul haditsu an ba'dhiha fi maqam al-burhan as-sadi'. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Syita ini ketika membahas maqam tentang bahwa Rasulullah adalah al-burhan as-sadi', insyaallah. Taib. Wa ilan, ada sedikit pemberitahuan. Awalan yang Sabtu mungkin